warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aksin Apandi. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Bersyekh Jati Cirebon dari kelas A1 dengan nomor induk mahasiswa 22811300001. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Sinergitas Orang Tua dan Guru dalam mewujudkan pendidikan karakter peserta didik di MTS 11 Salam Wonosari. Yang pertama yaitu tentang konteks penelitian. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa dampak besar termasuk maraknya dekadensi moral di kalangan peserta didik seperti perundungan, narkoba, seks bebas, dan kenakalan remaja. Pembentukan karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter menjadi kunci untuk membentuk pribadi yang berakhlak, bertanggung jawab, dan aktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara orang tua dan guru sangatlah penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, khususnya di MTS 11 Salam. Kemudian tentang untuk fokus penelitiannya yaitu ada 3. Yang pertama tentang bagaimanakah karakter peserta didik di MTS 11 Salam. Yang kedua, bagaimanakah peran orang tua dan guru dalam mewujudkan pendidikan karakter peserta didik di MTS 11 Salam. Dan yang ketiga, bagaimanakah bentuk sinergitas orang tua dan guru dalam mewujudkan pendidikan karakter peserta didik di MTS 11 Salam. Selanjutnya yaitu tujuan penelitiannya juga ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui karakter peserta didik di MTS 11 Salam. Yang kedua, untuk mengetahui peran orang tua dan guru dalam mewujudkan pendidikan karakter peserta didik di MTS 11 Salam. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bentuk sinergitas orang tua dan guru dalam mewujudkan pendidikan karakter peserta didik di MTS 11 Salam. Kemudian untuk kajian pustakanya, yang pertama yaitu sinergi adalah gabungan beberapa unsur yang dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan jika dilakukan secara individual. Sinergitas dapat dibangun melalui 2 cara utama, yaitu yang pertama komunikasi dan yang kedua koordinasi. Mengadakan pertemuan dengan orang tua saat penerimaan peserta didik baru, melakukan surat menyurat antara sekolah dan keluarga, menyediakan sesi konsultasi saat penerimaan rapor untuk membahas perkembangan anak, mengadakan perayaan atau pertemuan untuk menampilkan hasil karya peserta didik, membuat buku penghubung sebagai sarana komunikasi antara orang tua dan sekolah, dan menyelenggarakan pertemuan berkala antara guru dan orang tua peserta didik. Pendidik atau yang biasa dikenal sebagai guru adalah seorang yang mengabdi kepada masyarakat untuk mendukung di dalam dunia pendidikan. Selain sebagai pengajar, guru juga menjadi teladan yang dapat dicontoh baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan orang tua adalah lembaga pendidikan yang pertama dan paling utama dalam keluarga. Karena disinilah setiap individu dilahirkan dan berkembang menjadi dewasa. Mulai dari bentuk, isi, serta ajaran yang diberikan oleh orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan watak, budi pekerti, dan kepribadian setiap anak. Sedangkan untuk pendidikan karakter adalah usaha individu dan sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kebebasan pribadi. Pendidikan karakter ini mencakup pendidikan budi pekerti yang melibatkan 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan, atau yang ketiga aspek perasaan atau emosional, dan yang ketiga aspek tindakan atau praktek. Bahwa pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada satu
aspek kognitif, tetapi lebih menekankan pada proses pembentukan dan pengembangan potensi diri melalui pembiasaan nilai-nilai karakter yang baik. Kemudian yaitu tentang metode penelitian. Untuk metode penelitian di sini ada 6. Yang pertama yaitu tentang desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Metode fenomenologi adalah pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami dan mengungkapkan nilai atau makna yang terkandung dalam fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Penelitian perlu mempertimbangkan teori substantif serta mempelajari fokus dan runusan masalah penelitian. Maka dari itu penelitian ini dilaksanakan di MTS Subula Salam. Kemudian yaitu yang ketiga sumber data. Untuk sumber data ini ada data primer dan ada data sekunder. Untuk data primer ini diperoleh langsung dari orang-orang yang terlibat secara langsung dalam penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh setelah data primer yang dibutuhkan. Yang keempat tentang teknik pengumpulan data. Dalam penelitian metode kualitatif terdapat berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan. Namun ada 3 sumber utama yang paling sering diterapkan yaitu observasi, wawancara, dan terakhir dokumentasi. Sedangkan untuk keabsahan data ini ada 3 yaitu triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik, dan yang ketiga triangulasi waktu. Sedangkan untuk tahap penelitian yaitu ada tahap pra penelitian di mana tahap penelitian, tahap analisis data, dan tahap penulisan hasil penelitian. Kemudian ada pun analisis data melalui tahap verifikasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sekarang yaitu paparan data. Pendidikan karakter adalah merupakan sebuah proses yang berencana untuk menanamkan dan mengembangkan nilai moral, etika, serta kebajikan agar individu berperilaku sesuai norma dan memiliki kepribadian yang berintegritas. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang cerdas secara intelektual, matang secara moral, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Untuk peran orang tua dan guru dalam pendidikan karakter memiliki kesamaan dalam mendidik dan mengajarkan nilai karakter, memberi motivasi dan pengarahan, menjadi teladan dan inspirasi, dan menanamkan ibadah dan nilai moral. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu kalau orang tua lebih instan berinteraksi di rumah, sementara guru memiliki waktu yang terbatas hanya di sekolah. Adapun sinergi yang baik dapat dibangun melalui komunikasi, koordinasi yang baik, seperti pertemuan rutin dan teknologi seperti WhatsApp. Orang tua dan guru dapat bersinergi dalam mendidik anak, seperti lewat program sholat duhur berjamaah di sekolah dan buku monitoring ibadah. Selanjutnya itu tentang pembahasan beberapa nilai karakter yang ditanamkan di MTS Subula Salam seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, komunikatif, dan tanggung jawab telah tercermin dalam perilaku sehari-hari peserta didik. Meskipun masih perlu penguatan dan pembiasaan agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara konsisten sesuai dengan 8 nilai karakter yang dianjurkan Kemendiknas. Dalam pandangan teori pendidikan, orang tua dianggap sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan paling utama dalam keluarga. Karena disinilah setiap individu dilahirkan dan berkembang menjadi dewasa. Orang tua memiliki peran vital dalam membentuk karakter, sikap, dan keterampilan anak melalui pengasuhan, bimbingan, serta pembinaan sejak dini yang berpengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian dan sosial anak. Sedangkan peran guru adalah untuk mendidik, mengajarkan, serta sebagai teladan dalam ucapan, tindakan,
sebagaimana pepatah Jawa, guru digugu lan ditiru, serta dalam pendidikan Islam dikenal dengan istilah seperti mu'alim, murabi, dan mu'addib yang menggambarkan peran guru sebagai pengajar, pembimbing, dan pendidik secara utuh. Guru dan orang tua berperan untuk mendidik dan mengajarkan serta memberikan penguatan terkait pendidikan karakter dan sehari-hari, memberikan motivasi dan pengarahan, menjadi suri tauladan atau contoh yang baik dan menjadi inspirasi peserta didik, serta menanamkan kegiatan beribadah dan nilai-nilai moral. Orang tua memiliki peran yang lebih dominan karena interaksi mereka dengan anak lebih lama, sehingga dapat menanamkan nilai-nilai moral dan pengajaran secara lebih intensif melalui kebiasaan dan keteladanan. Serta orang tua memberikan dukungan atas kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh sekolah guna memperkuat pembentukan pendidikan karakter peserta didik secara lebih efektif. Sedangkan untuk bentuk sinergitasnya yaitu ada 4. Yang pertama, pertemuan rutin dengan wali murid setiap akhir semester dan awal tahun ajaran baru. Yang kedua, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik. Yang ketiga, melalui program yang diinisiatif sekolah. Dan yang keempat, melalui kegiatan-kegiatan sekolah. Hal tersebut sesuai dengan teori berikut ini terkait cara untuk mempererat hubungan dan kerjasama antara sekolah dan keluarga, antara lain melalui pertemuan orang tua saat penerimaan siswa baru, surat menyurat, konsultasi saat penerimaan rapot, perayaan hasil karya siswa, buku penghubung, dan pertemuan berkala antara guru dan orang tua. Nah, ini adalah dokumen-dokumen selama saya melakukan penelitian. Nah, ini contoh dokumentasi bentuk sinergitas. Yang pertama yaitu ada foto rapat yang diadakan sejak 3 kali dalam setahun. Yang ini ada paguyuban kelas, yaitu untuk komunikasi dan koordinasi yang lebih fleksibel melalui grup paguyuban. Dan ini yaitu melibatkan wali murid dalam setiap kegiatan seperti P5RA dan keagamaan. Yang terakhir yaitu program inisiasi sekolah yaitu buku monitoring. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik meskipun masih banyak kekurangan-kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.